Kekasih Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kanal YouTube dari GKJ Semarang Timur pada acara Renungan Pagi. Pagi hari ini, sebelum bersama-sama kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan kita di dalam perjalanan hidup kita. Namun terlebih dahulu bersama-sama, mari kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami semua sepanjang malam hari yang telah kami lewati, hingga Tuhan berkenan untuk membangunkan kami semua pada pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun. Saat ini Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami yang akan kami jalani mulai dari pagi, siang, hingga malam hari nanti. Namun Tuhan, sebelum kami melangkah untuk melakukan aktivitas kami rindu Tuhan membekali kami melalui sapaan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat menerima apa yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana tema pada pagi hari ini adalah dekap erat salibnya. Ya, bacaan firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Yohanes 12 ayat 44 hingga yang ke-50. Yohanes 12 ayat 44 hingga yang ke-50, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam setiap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu, di mana lagu ini nanti juga merupakan bagian dari perenungan kita. Lagu ini saya ambil dari Kidung Jemaat 362, Kidung Jemaat 362 yang berjudul Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Saya akan menyanyikan untuk kita semua. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah
pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Sungguh indah pujian yang baru saja kita dengarkan bersama-sama yang berjudul Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Saudara kasih Tuhan, malam sudah kian larut, namun ada dua orang yang dikenal sebagai penggubah lagu-lagu Kristiani sedang duduk berbincang-bincang. Dengan asiknya mereka berbicara. Mereka bertukar ide soal apa yang dapat dihayati dari kedekatan seorang Kristiani dengan Tuhannya. Lalu, keduanya sepakat bahwa kasih Allah lah yang membolehkan umatnya untuk bisa datang mendekat. Kasih Allah lah yang membolehkan umatnya untuk datang mendekat. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada konsekuensinya, yaitu ada jalan panjang yang penuh iman, yang menghantarkan orang percaya pada hadirat Allah. Pada hubungan yang dekat dan intim, yang tidak bisa diklaim atau kita miliki, namun itu harus dijalani. Dalam memaknai perjalanan ini, ada penghayatan akan pelayanan, berbagi dengan sesama, meneladan Kristus yang wafat di salib. Semuanya ada di dalam 4 hal, yaitu doa, relasi, pengorbanan, dan pergumulan yang tak henti. Sekali lagi, semuanya itu ada didapat dalam 4 hal, yaitu doa, relasi, pengorbanan, dan pergumulan yang tak henti. Saudara kasih Tuhan, nampaknya pembicaraan itu sangat membekas. Sebelum tidur, salah seorang dari mereka merangkum konsep dan kata-kata yang mereka bicarakan dalam sebuah bait lagu. Lalu, keesokan harinya mereka bertemu lagi dan terciptalah sebuah lagu. Itulah kisah dari terciptanya lagu yang berjudul I Am Thine, O Lord. Sebagaimana dipaparkan oleh pakar himnologi Amerika yang bernama William J. Reynolds. Dua orang yang dimaksudkan itu adalah yang pertama, penulis him yang sangat terkenal, yang legendaris, di mana dia adalah seorang penyandang tunanetra yang bernama Fanny Crosby. Serta yang kedua adalah komposer Kristiani yang sangat terkenal juga pada zamannya, yaitu William Howard Down. Dua orang inilah yang menciptakan lagu yang berjudul I Am Thine, O Lord, di mana mereka itu menciptakan lagu pada saat Fanny Crosby berkunjung ke tempatnya keluarga Don di tahun 1874. Saat itu Fanny Crosby usianya sekitar 54 tahun. Nah, saudara kasih Tuhan, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi, Aku Milikmu Yesus Tuhanku, ya, itu adalah sebetulnya terjemahan daripada lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby bersama William Howard Down, yang judul aslinya adalah I Am Thine, O Lord. Oleh Yang Muger, judul itu diganti menjadi dalam bahasa Indonesia, Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Saya tertarik dengan lagu ini. Kira-kira isinya sebetulnya apa begitu? Yang bisa kita jadikan pegangan hidup kita. Ya. Nah, selain kasih Tuhan, lagu ini mengatakan, ya, di refrennya, raih daku dan dekatkanlah padaku, dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara Tuhan, kita semua merasa dan kita yakin bahwa kita adalah semua itu milik Tuhan.
Tetapi klaim itu tidak akan bisa dengan sendirinya kita menjadi anak-anak Tuhan tanpa ada 4 hal tadi, yaitu doa, relasi, pengorbanan, pergumulan yang tak henti. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ini berarti kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Allah. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Kalau bacaan kita tadi, judulnya di sana sangat tegas, firman Yesus yang menghakimi, kita bisa melihat sebetulnya di situ. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya apa? Kalau kita mengatakan, aku milikmu Yesus Tuhanku, kalau itu kita yakini, kita tidak hanya meyakini itu sebagai keyakinan yang biasa-biasa saja, tetapi kita meyakini bahwa kita adalah anak Bapa di surga melalui Tuhan Yesus Kristus. Disinilah dibutuhkan doa. Disinilah dibutuhkan relasi antara kita dengan Allah. Disinilah dibutuhkan pengorbanan untuk mendapatkan kasih Allah kepada kita semua. Dan disinilah dibutuhkan pergumulan yang tak henti untuk menuju kehidupan yang kekal. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Ini harus ada action, harus ada usaha, harus ada pengorbanan, harus ada pergumulan, supaya kita bisa diraih oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa hanya mengklaim diri kita saja, tetapi harus ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah hasil percakapan antara Fanny Crosby dengan William Don. Sehingga refrennya mengatakan, raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah di sisimu ya Tuhan. Sungguh suatu kerinduan. Barang siapa percaya pada Allah, barang siapa percaya pada Yesus, satu kerinduan adalah terus mendekap kaki salibnya. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, saya akan baca ulang. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ini harus ada suatu keyakinan. Adalah suatu keyakinan bahwa kalau kita melihat Yesus, berarti kita melihat Allah itu sendiri. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya padaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saat ini kita ada di dalam dunia yang cemara. Saat ini kita ada di dalam dunia yang fana, yang penuh kegelapan. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa melihat terang Allah? Tentunya kita harus mendekap erat salib Kristus. Ayat 47 berkata, dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman.
Dan kasih Tuhan, kita bisa mengklaim sebagai anak Allah. Tetapi jika tidak ada usaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, semua akan sia-sia. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara kasih Tuhan, dari bait kedua, aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Di sini kita menyadari, Fanny Crosby dan William Howard Don menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang cemar. Oleh karena itu, kita mohon Tuhan menyucikan kita. Disinilah adanya relasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Jadi untuk kita dapat memegang erat salib Tuhan, dapat memegang erat salib Kristus, hal utama yang kita lakukan menyucikan diri kita, sehingga kita memiliki jiwa yang teguh untuk mendapatkan kasih Allah di dalam kehendak Tuhan. Harus ada pengorbanan, harus ada pergumulan yang tidak henti untuk mendapatkan kekekalan. Sebab pada ayat 50 berkata, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Satu hal, tujuan akhir kita adalah hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Tentunya di sini butuh perjuangan, butuh pergumulan. Sebab di dunia ini sekali lagi kita berada di dalam dunia yang cemar, dunia yang gelap, dunia yang penuh dosa. Apakah kita akan masuk di dalamnya? Atau kita harus melakukan sesuatu untuk kita tetap dapat mendekap erat salibnya? Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku, dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Sungguh indahnya walau sejenak bersamamu Tuhanku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Doa. Melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita bisa berkeluh kesah pada Allah. Kita bisa melakukan apa yang menjadi keinginan kita mungkin untuk kita utarakan kepada Allah. Sungguh indah andai kata kita selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Di pagi hari kita bisa melakukan dengan doa. Di siang hari kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki pada hidup kita, kepada sesama kita, kepada orang lain. Dan kasih Tuhan, dalam kesederhananya, lagu ini mengingatkan agar dalam merindukan kedekatan dengan Tuhan, kita semua hendaknya tidak berpuas diri untuk mencari kesenangan semata. Ada perjalanan iman yang mesti harus kita lewati, yang harus kita tempuh, yang penuh tantangan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Di dalam penghujung lagu,
kita diingatkan bahwa kedekatan yang dituju bukanlah hanya kedekatan yang biasa saja. Dikatakan di situ, aku sudah dekat dengan Tuhan. Namun merupakan perjalanan yang terus-menerus hingga akhir hayat harus kita lalui dan kita lakukan. Dalam dunia tak seutuhnya, dalam dunia tak seutuhnya, ku pahami kasih-Mu. Dalam dunia tak seutuhnya, ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Kita ada di dalam kehidupan kekal bersama Tuhan. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Kidung Jemaat 362 mengajarkan kepada kita semua, siapakah diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa tujuan akhir dari hidup kita? Dengan 4 hal tadi, melalui doa, melalui relasi kita kepada Tuhan dan sesama, melalui pengorbanan, dan melalui pergumulan yang tak henti di dalam kita menghadapi kehidupan, melewati kehidupan kita. Dengan memeluk erat kaki salib Tuhan Yesus, dengan mendekap erat kaki salibnya, niscaya kita semua akan berada di rumah Tuhan yang kekal bersama-sama dengan orang percaya. Ada sukacita di dalam hidup kita untuk selanjutnya. Mari bersama-sama kita tetap memeluk erat salib Kristus agar kita selalu dituntun dan selalu dibimbing di dalam melangkah di dalam setiap hidup dan kehidupan kita semua. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, melalui Kidung Jemaat 362, Engkau mengajarkan pada kami, siapakah diri kami ini, yang tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sebetulnya tidak berguna. Tetapi karena salib-Mu telah menyelamatkan kami dari segalanya, kami telah Tuhan lepaskan dari belenggu dosa. Tuhan telah membebaskan kami dari segala laknat, sehingga kami layak disebut anak-anak Allah. Namun terlebih dari itu Tuhan, di dalam mengarungi hidup kami di dunia ini, tidaklah mungkin kami kuat melakukannya sendiri. Dengan memeluk erat kaki salib-Mu, kami merasakan bahwa pasti ada penolong bagi kami yang akan membimbing kami, yang akan menguatkan kami, yang akan membawa diri kami menuju kehidupan kekal. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu dan selalu bertelut dan mendekap erat kaki salib-Mu, sehingga kami dapat melewati segala sesuatu yang harus kami lakukan melalui doa kami, melalui hubungan kami dengan Tuhan dan sesama, melalui pergumulan-pergumulan hidup kami, melalui pengorbanan yang harus kami lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Kiranya
itu semua dapat terwujud di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Pimpin, berkati, sertai kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Engkau terus melindungi hidup dan kehidupan kami. Tuhan beri kesehatan kami yang baik. Tuhan memproteksi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dapat beraktivitas seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Selamat beraktivitas, selalu dalam tuntunan Tuhan. Tetap sehat. Terima kasih. Selamat pagi.